Berada di paling ujung tenggara, Desa Pulau Saren menjadi desa perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Letaknya yang berada di pegunungan menjadikan desa ini sebagai desa yang subur ditumbuhi berbagai sayuran segar. Selain kaya akan sayur mayur, Pulau Saren rupanya memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Menurut saksi sejarah, Pulau Saren sempat dijadikan Gubernur Jawa Tengah yang kedua sebagai pusat pemerintahan kala itu. Penasaran dengan kisahnya? Simak dalam Telusur Web TV, menelusuri dan mengetahui. Kanjeng Raden Mas Tumenggung KRMT Wongsonegoro, pria kebangsaan Indonesia yang lahir di Surakarta 20 April 1897 silam tersebut, merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia pada era sebelum, saat, dan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memiliki nama kecil Raden Mas atau RM Sunadi, Wongsonegoro merupakan putra dari seorang abdi dalam Raja Sri Susuhan Pakubuwono ke-10 bernama Raden Nganten Gito Diprojo dan Raden Ajeng Sunartina. Mengenyam pendidikan dari TK Belanda hingga sekolah tinggi hukum, Wongsonegoro mengawali perjuangan karir sebagai Bupati ke-5 Sragen pada tahun 1939 sampai tahun 1944. Kemudian, pada tahun 1945, Wongsonegoro terpilih sebagai Gubernur kedua Jawa Tengah yang menjabat selama 4 tahun hingga 1949. Menjabat sebagai gubernur di antara era penjajahan dan kemerdekaan, Wongsonegoro dikabarkan sempat memindahkan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ke Wonosobo, tepatnya di Desa Pulau Saren, Kecamatan Kepil, yang merupakan desa paling ujung perbatasan Wonosobo dan Magelang pada tahun 1945. Di bulan Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kabar tentang merdekanya Indonesia saat itu belum tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa wilayah Indonesia yang masih di bawah kekuasaan penjajah. Hal inilah yang mungkin melatar belakangi Wongsonegoro menjalankan pemerintahannya di salah satu desa yang berada di pegunungan Wonosobo tersebut agar tak diketahui penjajah. Kabar tentang pemindahan pusat pemerintahan ke Wonosobo tersebut konon diceritakan secara turun-temurun oleh para saksi sejarah yang kala itu hidup dan berkecimpung langsung selama 6 bulan masa pemerintahan Wongsonegoro di Pulau Saren, Kepil, Wonosobo. Kisah yang diyakini masyarakat Pulau Saren ini diceritakan secara langsung oleh Kepala Desa Pulau Saren, Suwadi Sudiro, kepada tim Telusur Web TV. Gubernur Wongsonegoro singgah di Desa Pulau Saren, terutama itu adalah di Dusun Kerajaan. Di Dusun Kerajaan itu adalah bertempat di rumahnya Bapak Glondong Pawirorjo saat itu. Nah, sehingga di tempatnya Pak Glondong Pawirorjo itu tidak begitu nyaman karena masih diburu terhadap para Belanda tersebut. Sehingga Bapak Gubernur Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah yang kedua itu larinya ke Dusun Binangun. Kenapa kok lari di Dusun Binangun? Karena Dusun Binangun itu adalah tempat yang nyaman kalau dia bersembunyi di sana. Karena para Belanda mungkin kalau akan mengejar ke sana itu jangkauannya tidak
mungkin tidak bisa masuk ke sana. Karena dusun yang paling ujung dari desa Pulau Saren ini, atasnya dusun Binangun itu sudah tidak ada desa. Itu wilayah Sumbing bagian utara kalau dari kota Paraan sana atau Temanggung. Nah, bukti yang sangat masih bisa dilihat sampai sekarang itu di rumahnya Bapak Glondong Pak Wirorjo, itu sampai sekarang masih, sehingga sisa-sisa tembakan ya, bekas-bekas tembakan itu masih di sana masih bisa dilihat. Itu yang satu. Sehingga Pak Gubernur Wongsonegoro larinya ke dusun Binangun itu. Masih di Pulau Saren Kepil, Wongsonegoro berpindah dari dusun kerajaan ke dusun Binangun agar lebih aman dari jangkauan penjajah. Menetap selama 6 bulan di Binangun, Pulau Saren Kepil, terdapat bukti dan kisah apa saja yang diceritakan oleh saksi sejarah kala itu kepada para keturunannya? Simak dalam Telusur Web TV, edisi Rumah Singgah Gubernur Kedua Jawa Tengah di Wonosobo, episode berikutnya. Sejarah terkait masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah kedua yang berada di Pulau Saren Kepil tak hanya akan berhenti sampai di sini saja. Di episode berikutnya, kita akan bertemu langsung dengan para keturunan dari saksi sejarah tersebut. Nantikan penayangannya dalam Telusur Web TV, menelusuri dan mengetahui.